Misi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Separatisme sendiri merupakan suatu gerakan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah ataupun negara, yang mana ini dilakukan agar suatu golongan tertentu mendapatkan kemerdekaan sebagai negara baru. Gerakan ini telah terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang telah terjadi di Indonesia, yakni Organisasi Papua Merdeka. Separatisme sendiri kan bisa dikatakan sebuah upaya seseorang atau kelompok tertentu untuk memecah atau memecah diri dari sebuah negara yang sudah berdaulat. Terus untuk dampak negatif atau dampak positifnya, saya kira lebih banyak dampak negatifnya untuk separatisme ini. Karena apa? Nggak mungkin sesuatu yang tidak berdampak negatif itu akan ditumpas begitu kerasnya. Saat ini, separatisme tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, namun juga terjadi melalui media sosial. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, yang mengingatkan kepada masyarakat tentang peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia sebagai sarana untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilakukan melalui kampanye internasional di media sosial. Kalau menurut pendapat saya tentang separatisme di media sosial itu justru lebih membahayakan daripada separatisme yang ada di dunia nyata. Karena mereka tidak ada batas wilayah untuk memprovokasi para masyarakat. Kalau di dunia nyata mungkin mereka bisa menyebarkan konflik-konflik melalui masyarakat sekitar saja. Tetapi jika melalui media sosial, dia bukan hanya masyarakat sekitar sasarannya, bahkan bisa meluas tingkat internasional. Kini, dunia maya sudah menjadi dunia kedua bagi warga negara, terutama bagi generasi milenial. Dengan adanya separatisme ini, masyarakat akan memiliki opini negatif terkait pemerintahan, yang mana mereka akan lebih mendukung gerakan separatisme dan menolak pembangunan nasional. Kemungkinan dampak dari separatisme itu sendiri terhadap masyarakat untuk pengguna media sosial, itu masyarakat lebih mendukung pendapat dari kelompok separatisme daripada pendapat dari pemerintah. Nah, ini terjadi karena pendapat dari kelompok separatisme ini lebih mudah diterima atau lebih bisa ditangkap pendapatnya oleh masyarakat sendiri daripada pendapat dari pemerintah. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah separatisme di media sosial sendiri, yakni dengan membuat sistem pertahanan semesta di dunia maya. Bagi saya untuk menyikapi permasalahan tersebut, yaitu dikembalikan lagi kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kenapa demikian? Karena kedua dasar tersebut sudah terdapat aturan-aturan dasar dan juga tujuan hidup bangsa. Jadi sebagai contoh, kita gunakan hak suara kita mungkin dengan mengkritik pemerintahan, mungkin menyuarakan suara rakyat, menyampaikan suara rakyat dengan mungkin demonstrasi atau yang lain, dan tidak melakukan pembelotan. Karena apa? Jika ada pembelotan dalam sebuah negara, meskipun itu dari masyarakat kecil, itu bisa menimbulkan perpecahan yang cukup serius. Medan yang sulit dengan menyeberangi sungai serta mendaki gunung bebatuan yang terjal anggota KNI Polri